Oke, geng, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. Jadi ada persamaan reaksi ya yang terjadi di sini dan katanya ini belum setara, geng. Nah, jika 34 gram amonia dengan Mr17 direaksikan dengan 22 gram karbon dioksida. Mr-nya itu adalah 44, geng. Maka massa NH22 kali CO yang punya Mr60 yang diperoleh adalah. Oke, berarti untuk soal seperti ini adalah soal stoikiometri ya, geng ya. Nah, stoikiometri yang terjadi dalam sebuah reaksi. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita harus buatkan dulu reaksinya dan kita harus setarakan. Nah, jadi coba kita tulis reaksinya. Yang bereaksi di sini adalah NH3 ditambahkan dengan CO2 menghasilkan NH2 dalam kurung 2 kali CO, geng. Nah, ditambahkanlah ini dengan si H2O. Oke, karena reaksinya belum setara, sekarang tinggal kita setarakan dulu. Berarti samakan jumlah unsur yang berada di kiri dengan jumlah unsur yang berada di kanan. Nah, oke, kalau kita cek, geng, sebelah kanan ini kan NH2 2 kali ya. Berarti otomatis kan jumlah N-nya di sini ada 2 yang di sebelah kanan. Jadi biar dia sama, berarti yang sebelah kiri ini harus kita kali 2 juga. Oke, ketika kita kali 2, berarti otomatis kan jumlah H-nya akan berubah menjadi 6 ya. Kita cek apakah jumlah H sebelah kanan itu juga udah 6. Ini H2 dikali 2, berarti 4, geng. Ditambah 2 dari H2O, berarti udah pas ya, 6. Nah, untuk karbonnya di sebelah kiri 1, sebelah kanan juga udah 1. Untuk oksigennya sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1 pada CO, 1 lagi pada H2O. Berarti totalnya juga udah 2. Yang berarti reaksinya seperti ini udah setara. Nah, oke, kita lanjut ke langkah yang berikutnya adalah, ya lihat dari soal. Ternyata soalnya itu mengatakan amonia ini dikasih tahu bereaksi sebanyak 34 gram, geng. Dan CO2 yang direaksikan adalah sebanyak 22 gram. Oke, sekarang kita pengen ngitung berapakah massa dari NH2 2 kali CO yang akan dihasilkan, massanya atau gramnya gitu. Yang berarti kan NH2 2 kali CO ini jumlah yang dihasilkannya akan bergantung kepada berapakah jumlah dari pereaksi yang akan bereaksi. Nah, masalahnya sekarang, geng, setiap reaksi dikasih tahu massanya. Kalau diberitahu massanya, berarti kan otomatis kita bisa ngitung loh molnya ini masing-masing. Nah, yang berarti kalau pereaksinya molnya itu diberitahu dua-duanya, geng, seperti ini. Nah, maka bentuk pengerjaan soal yang seperti ini kita harus mengerjakan dengan menggunakan reaksi pembatas. Yang berarti kita harus buatkan lagi mula-mula molnya, berapa yang bereaksi, dan kita harus tahu berapakah yang bersisa. Nah, berarti, geng, langkah kita berikutnya adalah ubah dulu gramnya menjadi mol. Bang, gimana sih cara ngubah gram menjadi mol? Nah, kalau massa, geng, kalau kita pengen ngubah menjadi mol, berarti kan tinggal dibagikan dengan MR-nya masing-masing. Berarti 34 dibagi dengan MR dari NH3. Itu tadi nilainya adalah 17, geng. Berarti per 17. Nah, yang CO2 22 gram dibagi dengan MR dari CO2 44. Berarti 22 per 44 ya, geng ya. Oke, setelah kita bagikan, dapatlah dia molnya. 34 dibagi 17 berarti adalah sebanyak 2 mol, geng. Nah, 22 dibagi 44 berarti dapatnya adalah sebanyak 0,5 mol ya, geng ya. Nah, untuk mula-mula reaksi NH2CO2, NH2 2 kali CO ini belum ada, H2O-nya juga belum ada. Nah, sekarang dari dua reaksi yang sudah ada di sini, siapakah yang akan habis bereaksi? Nah, caranya, geng, adalah kita bagikan setiap mol dari pereaksinya dengan koefisiennya. Berarti kalau untuk NH3 2 dibagi 2 ya, geng ya, berarti dapatnya itu adalah 1. Nah, kalau untuk CO2-nya berarti 0,5 dibagikan dengan koefisiennya ini adalah 1, berarti dapatnya adalah 0,5. Oke, abang tulis di atas ya, ini hasil baginya. 1 mol, yang CO2-nya adalah 0,5 mol. Nah, oke, sekarang kita bandingkan hasil bagi dari mol dengan koefisiennya ini masing-masing, manakah yang lebih kecil? Nah, oke, jadi yang lebih kecil adalah si CO2 ya, geng ya. Yang berarti kalau mol CO2-nya itu lebih kecil hasil baginya, maka CO2 inilah yang nanti akan bertindak sebagai pereaksi pembatasnya.
Oke, jadi apa itu Bang pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas itu geng artinya adalah pereaksi yang habis bereaksi. Berarti kalau kita selesaikan ini MBS-nya, ketika CO2 ini bereaksi, ini nggak ada lagi loh sisanya. Sisanya di sini habis geng. Gitu. Yang berarti kalau sisanya habis, berapakah jumlah dari CO2 yang bereaksi? Ya berarti harus sama dengan jumlahnya mula-mula, yaitu adalah sebanyak 0,5 mol. Oke, nah sekarang untuk menentukan berapakah mol dari setiap reaksi lain yang bereaksi, maka caranya gimana? Nah, yang harus kalian ingat, di dalam bereaksi ini, setiap mol dari zat yang bereaksi, itu nilainya D akan berbanding dengan koefisiennya, geng. Oke, yang berarti bisa kalian hitung caranya dengan membandingkan molnya dengan koefisiennya. Nah, atau biar lebih gampangnya seperti ini aja. Nah, hasil bagi tadi antara mol CO2 ini dengan koefisiennya, tadi kan kita dapat adalah sebanyak 0,5 mol ya geng ya. Nah, jadi kalau pengen tahu berapakah mol NH3-nya yang bereaksi, berarti tinggal kalikan. Nah, hasil bagi dari CO2 ini tadi, kalikan dengan koefisiennya. Berarti 0,5 geng, kita kali 2, berarti adalah sebanyak 1 mol. Untuk NH2 2 kali CO-nya juga sama, koefisiennya. Dari NH2 2 kali CO kalikan dengan mol dari CO2-nya tadi yang habis bereaksi ini ya. 1 kali 0,5 berarti adalah 0,5 mol. Berarti untuk H2O juga 1 dikali 0,5 juga adalah sebanyak 0,5 mol. Oke, sekarang selesaikan MBS-nya. Sebelah kiri tanda panah kita kurangkan geng. Sebelah kanan tanda panah kita tambahkan ya. Berarti 2 dikurang 1 mol, jawabannya adalah 1 mol. Oke, 0,5 kurang 0,5 berarti habis ya geng ya. Nah, 0 ditambah 0,5 berarti NH2 2 kali CO-nya yang terbentuk adalah sebanyak 0,5 mol. H2O yang terbentuk adalah sebanyak 0,5 mol. Oke, berarti NH2 2 kali CO yang terbentuk itu adalah sebanyak 0,5 mol. Nah, yang mau kita hitung adalah gramnya. Ya, tinggal diubah. Kalau mol, itu nilainya akan sama dengan gram per mR-nya. Berarti geng, kalau kita pengen ngitung berapakah gram dari NH2 2 kali CO, berarti kan tinggal diubah rumusnya. Berarti nilainya akan sama dengan mol dari NH2 2 kali CO. Oke, kita kalikanlah dia dengan mR-nya. Nah, molnya tadi kita hitung secara stoikiometri adalah sebanyak 0,5 mol. MR-nya berapa bang? Tadi di soal udah dikasih tahu, itu nilainya adalah sebanyak 60 ya. Berarti geng 0,5 dikali 60 dapatnya adalah sebanyak 30 gram. Berarti massa dari NH2 2 kali CO yang terbentuk dalam reaksi tersebut adalah sebanyak 30 gram. Berarti jawabannya geng ini adalah yang B. Oke.